Halo semuanya, perkenalkan saya Dominikus Gunardi dengan NPM 200646423 dari Universitas Indonesia. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil studi independen saya di Bangkit Academy dengan Learning Path Cloud Computing Cohort. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Bangkit. Bangkit merupakan program yang didesain untuk mempersiapkan peserta dengan skills yang relevan yang dibutuhkan berdasarkan sertifikat teknikal. Tahun ini, Bangkit kembali menyelenggarakan 3 alur pembelajaran multidisiplin, yaitu Machine Learning, Mobile Development, dan Cloud Computing. Dengan harapan mengikuti Bangkit, peserta akan memiliki pengalaman dan terekspos serba-serbi karir di industri dan pekerjaan di ekosistem digital Indonesia. Program ini didukung oleh Google dan Goto serta Traveloka dan juga Deep Tech Foundation. Alasan saya mengikuti Bangkit yaitu karena saya melihat program ini sangat terstruktur dan juga menawarkan mentor-mentor serta pembicara yang berkualitas tinggi. Selain itu, saya juga tertarik pada pengembangan keterampilan teknis di wawasan industri yang berharga, khususnya pada bidang cloud computing. Oleh karena itu, saya memilih studi independen di Bangkit Academy untuk mencapai tujuan dan aspirasi karir saya. Terdapat 4 jenis metode pembelajaran di Bangkit Academy. Yang pertama yaitu self-paced online learning, yang kedua soft skill assignment, ketiga ILT yaitu instructor-led training, dan keempat yaitu capstone project. Self-paced online learning ini merupakan pembelajaran mandiri yang dilakukan secara mandiri di berbagai platform. Terdapat 3 platform yang digunakan untuk melakukan self-paced online learning. Yang pertama yaitu decoding, di mana kita akan belajar dasar pemrograman web, belajar dasar JavaScript, belajar membuat backend API service, belajar menjadi Google Cloud Engineer, dan simulasi ACE. ACE adalah sertifikat untuk Associate Cloud Engineer oleh Google. Kemudian menggunakan platform Google Skill Boost, yaitu Google Cloud Computing Foundation, Cloud Engineering Learning Path, dan juga Cloud App Dev Learning Path. Dan terakhir, di platform Coursera, kita akan mempelajari the bits and bytes of computing networking, system administration, and IT infrastructure service. Materi pertama yaitu adalah the bits and bytes of computer networking. Di sini saya mempelajari dasar-dasar jaringan dan protokol, serta cloud computing dan infrastructure as a service, kemudian mempelajari 5 model lapisan dan protokol TCP dan IP. Kemudian saya juga mempelajari mengenai alat pemecahan masalah pada jaringan, lalu DNS dan DHCP, serta cloud computing and cloud storage. Materi berikutnya mengenai sistem administration dan IT infrastructure service. Di sini saya mempelajari mengenai penggunaan satu komputer hingga manajemen sistem, administrasi sistem, infrastruktur as a cloud, lalu pengelolaan server dan konfigurasinya, pemulihan infrastruktur IT, serta kesimpulan bagaimana cara mempraktik terbaik dalam infrastruktur teknologi atau informasi teknologi. Selanjutnya saya mempelajari mengenai Google Cloud Computing Foundation, yaitu mengenai fundamental dari cloud computing itu sendiri, lalu infrastruktur di Google Cloud Platform, networking dan security di Google Cloud, lalu data, machine learning, dan AI pada Google Cloud Platform, serta bagaimana cara membuat dan memanage cloud resource yang ada pada Google Cloud Platform. Selain itu saya juga menjalankan beberapa tugas infrastruktur di Google Cloud, lalu cara membangun network yang aman di Google Cloud Platform, lalu belajar mengenai dasar data, machine learning AI di Google Cloud, serta keterampilan dan pengetahuan dasar Google Cloud. Di sini juga terdapat berbagai hands-on lab yang harus saya kerjakan, sehingga saya dapat mempelajari hal tersebut tidak hanya dengan teori, tapi langsung juga dapat mempraktekkannya. Kemudian mengenai Cloud Engineer Learning Path. Di sini saya melakukan tour mengenai Google Cloud Hands-on Lab, lalu fundamental mengenai Google Cloud, infrastrukturnya, lalu esensial dari Google Cloud Infrastruktur itu sendiri, seperti apa saja sih fitur-fitur yang ada atau tools-tools yang ada pada Google Cloud Platform, lalu bagaimana cara melakukan
logging dan monitoring pada Google Cloud untuk debugging dan segalanya. Kemudian saya juga belajar mengenai cara membuat dan memanage cloud resource, lalu belajar mengenai dasar infrastruktur pada Google Cloud Platform, dan juga bagaimana cara mengautomasikan infrastruktur tersebut dengan Terraform. Kemudian saya juga mempelajari mengenai Cloud App Dev and Learning Path. Di sini saya belajar mengenai bagaimana pengembangan aplikasi dengan Cloud Run, lalu bagaimana cara mendeploy aplikasi di Kubernetes dengan Google Cloud, lalu membuat serverless Cloud Run development, kemudian bagaimana cara hybrid cloud modernization application with Anthos, kemudian cara penerapan machine learning infrastruktur pada Google Cloud Platform, dan terakhir mengenai Cloud SQL, bagaimana cara membangun database SQL ataupun NoSQL di Google Cloud Platform. Selanjutnya, saya juga mempelajari mengenai dasar pemrograman web dengan platform decoding. Di sini saya belajar mengenai pengenalan apa itu website, lalu HTML dasar, HTML lanjutan, dan juga penggunaan CSS, CSS styling, serta layout responsive dengan Flexbox. Serta kami juga membuat proyek akhir untuk submisi sebagai syarat untuk agar lulus pada course dasar pemrograman web ini, dan saya membuat website tentang orangutan dan juga cukup baik hasilnya serta diterima. Belajar dasar pemrograman JavaScript. Di sini kami diajarkan mengenai pengenalan apa itu JavaScript dan konsep lanjutan mengenai OOP, pemrograman fungsional, serta struktur data pada JavaScript seperti object, array, map, dan set. Lalu cara pengembangan lingkungan JavaScript seperti setup, modulnya, dan penanganan jika ada yang error. Lalu penanganan concurrent dalam JavaScript, lalu penggunaan Node Package Manager, serta pengujian otomatis pada kode JavaScript. Dan di sini kami juga terdapat proyek akhir yang harus kami kerjakan untuk memenuhi course belajar pemrograman JavaScript ini, di mana kami dituntut untuk membuat seperti back-end dan juga program dengan JavaScript. Kemudian saya juga belajar mengenai membuat aplikasi back-end untuk pemula dengan Google Cloud. Di sini saya mempelajari mengenai definisi back-end dalam pengembangan web, serta peran server dalam pengembangan web, bagaimana cara komunikasi klien dengan server melalui HTTP dan juga HTTPS, dan pemahaman mengenai REST API dalam pengembangan web. Di sini kami juga terdapat proyek akhir di mana kami perlu membuat back-end API dengan JavaScript yang akan berhubungan dengan server yang telah dibuat. Selanjutnya saya mempelajari mengenai cara menjadi Google Cloud Engineer. Di sini kami diajarkan mengenai pengenalan konsep dasar Google Cloud, lalu proyek awal di Google Cloud, membuat dan mengkonfigurasi proyek, lalu bagaimana cara layanan jaringan, logging, debugging, dan monitoring dalam Google Cloud, serta manajemen identitas seperti kontrol akses IAM, kemudian bagaimana cara mendeploy, implementasi solusi cloud terbaik, dan juga diberikan proyek akhir untuk mendeploy aplikasi atau website pada Google Cloud Platform. Pada modul terakhir pembelajaran, kami diberikan simulasi ujian Associate Cloud Engineer. Di sini terdapat kelas persiapan, di mana kami akan mengambil ujian sertifikat Google Cloud Engineer, dan terdapat 3 ujian sebagai latihan dalam bahasa Inggris untuk mengetes kemampuan praktik dan juga teori kami terhadap Google Cloud Platform atau untuk menjadi Cloud Engineer. Ini merupakan bukti bahwa saya telah menyelesaikan semua course wajib pada Bangkit Academy. Selanjutnya, kami diberikan soft skill assignment. Assignment ini perlu dikumpulkan melalui Google Form, di mana kami akan diberikan kuis mengenai soft skill yang telah diajarkan, dan juga kami perlu membuat video atau esai yang akan dikumpulkan melalui Google Form. Berikut merupakan materi-materi yang diajarkan mengenai soft skill. Yang pertama yaitu growth, mindset, and the power of feedback. Kemudian ada time management, lalu critical thinking dan problem solving, kemudian adaptability dan resilience, ada manajemen proyek, professional communication and working, serta professional branding and interview communication. Dan di sebelah kanan dapat dilihat itu merupakan hasil dari soft skill assignment saya. Saya berhasil menyelesaikan semuanya. Meskipun pada soft skill ke-6 saya sedikit telat,
akibat kelalaian saya dalam mengumpulkan tugas tersebut. Metode pembelajaran ketiga yaitu adalah ILT, Instructor Led Training Session. Selanjutnya, ILT di sini tidak hanya dari faktor teknikal saja, tetapi juga ada dari faktor soft skill. Untuk materi-materi ILT soft skill yaitu adalah growth mindset and the power of feedback, ada time management, critical thinking and problem solving, lalu ada adaptability and resilience, ada project management, professional communication and networking, serta professional branding and interview communication. Sedangkan untuk ILT technical, membahas seputar Google Cloud Computing Foundation mengenai apa itu komputasi awan, apa saja tools-toolsnya, dan bagaimana cara menjadi cloud engineer. Serta juga membahas mengenai Google Cloud Platform, bagaimana resource-resource-nya, bagaimana cara menggunakannya, dan juga ada topik mengenai preparation ACE test, bagaimana kami dapat memprepare atau mempersiapkan ujian pada Associate Cloud Engineer. Dan saya sangat senang sekali karena Bangkit menghadirkan pembicara-pembicara yang berkualitas, profesional, dan merupakan uh, expert dalam bidang-bidangnya tertentu sesuai dengan topik-topiknya masing-masing. Dan juga pada ILT Technical kami juga didemokan dan juga uh, pembicara yang langsung mempraktekkan langsung, sehingga itu sangat memberikan saya sendiri uh, ilmu yang mendalam dan saya jadi tahu mengenai bagaimana cara menggunakan Google Cloud Platform atau ternyata soal-soal ACE tes itu seperti apa. Berikut merupakan bukti kehadiran saya pada ILT, baik soft skill maupun cloud computing. Pada ILT Soft Skills 3, saya terindikasi off-cam karena tentu saja karena kamera saya sedikit bermasalah waktu itu, jadi agak gelap sehingga dihitung menjadi off-cam. Selanjutnya, metode pembelajaran terakhir yaitu adalah Capstone Project. Untuk Capstone Project itu merupakan proyek akhir Bangkit sebagai syarat kelulusan Bangkit. Dan Capstone Project itu dikerjakan minimal oleh 6 orang untuk berkolaborasi dengan learning path lainnya, yaitu machine learning dan juga mobile development serta cloud computing. Dan untuk Capstone Project kelompok saya, kami membuat GT. GT merupakan singkatan dari gizi buah hati, merupakan suatu aplikasi yang diciptakan untuk membantu orang tua menentukan nutrisi yang tepat untuk anak-anak mereka dengan mempertimbangkan kebutuhan unik anak-anak tersebut. Aplikasi ini juga memberikan saran berbagai resep dari foto bahan mentah dengan implementasi object detection, sehingga orang tua dapat menyusun makanan yang memenuhi persyaratan nutrisi khusus anak-anak mereka. GT mengangkat tema food accessibility, agribusiness, dan food security. Di sini untuk problemnya GT itu melihat bahwa banyak sekali masalah mengenai stunting, dan stunting sedang tren di Indonesia dan masalah secara global juga. Karena itu kelompok kami ingin menyelesaikan masalah tersebut dan hadirlah GT. Untuk fitur-fitur GT sendiri terdapat 3 fitur utama, yaitu adalah child profile, yaitu untuk deteksi stunting. Mendeteksi stunting pada anak berdasarkan rumus Kementerian Kesehatan RI atau juga berdasarkan table child growth dari WHO. Lalu fitur rekomendasi resep, yaitu resep berbasis makanan, menemukan resep berdasarkan makanan yang dimiliki dan juga diintegrasikan dengan deteksi objek untuk identifikasi bahan makanan, yaitu dengan cara seperti kamera memfoto bahan makanan tersebut untuk object detection, lalu akan di-generate oleh GT mengenai resep-resep apa saja yang dapat dibuat dari bahan-bahan tersebut. Untuk fitur edukasi juga kami untuk memberikan informasi mengenai perkembangan anak seperti akses artikel ataupun video edukatif mengenai bagaimana nutrisi anak dan perkembangan anak. Lalu juga ada pendidikan nutrisi, memberikan pengetahuan dan mitos seputar nutrisi anak. Berikut merupakan tools dan dokumentasi yang kami gunakan. Untuk dokumentasi kami menggunakan GitLab dan juga Google Drive. Lalu ada alat kami menggunakan Google Cloud Platform Console, ada Cloud Storage, App Engine, VM Instant, Figma, dan Maze. Untuk database kami menggunakan Cloud SQL dengan PostgreSQL, lalu IDE kami menggunakan Visual Studio Code dan Android Studio. Untuk perpustakaan ini merupakan dari machine learning, mereka menggunakan Retrofit, Glide, Chrome Persistent, Android Jetpack, TensorFlow, dan Keras. Dan juga untuk API, kami menggunakan API pihak ketiga, Postman untuk mengetes API tersebut, HPJS untuk
mendeploy API yang berkaitan dengan aplikasi dan juga Flash untuk membuat API untuk integrasi dengan machine learning model. Berikut merupakan peran dan tanggung jawab saya dalam GT Project ini. Saya berperan sebagai Project Manager, di mana saya bertugas untuk memimpin semua meeting Scrum, mulai dari sprint planning, sprint retrospective, sprint review, dan juga meeting mingguan. Selain itu, saya juga bertanggung jawab sebagai bagian cloud, dan saya bertanggung jawab untuk membuat backend API service. Saya membuat backend API service untuk fitur login dan register, child profile, resep, dan bahan makanan, serta juga edukasi. Dan saya bertugas untuk membuat skema database dan juga Cloud SQL di GCP, dan juga membuat Cloud database SQL di GCP dengan PostgreSQL. Selain itu, saya juga membuat backend API dengan HPJS untuk deployment dengan App Engine, dan juga membuat API untuk machine learning model dengan Flash, dan deployment dengan Docker image pada VM instant di GCP. Selain itu, saya juga membuat cloud storage untuk menyimpan foto. Dan tanggung jawab untuk inisiasi proyek, saya ikut dalam brainstorming ide dan tema proyek. Saya juga bertugas untuk membuat GitLab repository, membuat Google Drive, dan juga mengorganisasikan berbagai dokumentasi proyek, membuat dokumentasi API, presentasi, serta semua dokumentasi proyek. Dan terakhir yaitu mempresentasikan proyek akhir. Saya ikut mempresentasikan proyek akhir kepada juri dan juga kepada kelompok-kelompok lainnya. Berikut merupakan proses awal brainstorming dan perancangan sistem aplikasi GT. Di sini kami menggunakan FigJam untuk brainstorming mengenai alur aplikasi kami, perancangan sistem, dan juga di sebelah kanan yaitu merupakan gambar skema database yang kami buat dengan Draw.io. Untuk manajemen proyek, di sini saya menggunakan Google Sheet untuk memantau dan memonitor pekerjaan anggota-anggota tim lainnya, sehingga kami dapat mengetahui satu sama lain bagaimana progresnya. Dan di sisi bawah juga terdapat hasil dari sprint retrospektif, seperti hal yang perlu dilanjutkan, apa yang perlu diperbaiki, dan segalanya. Kemudian yang ketiga merupakan foto drive, yaitu di mana kami organisir dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan pada proyek tersebut. Di sini merupakan repository proyek yang saya sudah buat pada GitLab. Di sisi kanan merupakan grup repository dari machine learning, backend, serta mobile development. Dan pada gambar di kiri merupakan repository proyek dari backend service itu sendiri. Untuk link repository dapat ke link yaitu gitlab.com/gtproject. Kemudian berikutnya merupakan dokumentasi API, di mana saya membuatnya di Google Docs, dan untuk mengetesnya saya menggunakan Postman. Pada Postman saya menggunakan dua, yaitu saya pertama mengetesnya pada lokal saya, dan yang kedua saya mengetesnya pada prod ketika sudah di-deploy di Google Cloud Platform. Berikut merupakan desain arsitektur dari Google Cloud yang pada GT Project. Jadi pertama untuk GT, untuk seperti API, seperti login register, child profile, resep, bahan, dan juga edukasi, saya mendeploynya di App Engine, dan App Engine akan memanggil dari Cloud SQL untuk data, dia akan memanggil data, dan juga Cloud Storage untuk menyimpan foto. Jadi untuk data disimpan di Cloud SQL, dan untuk foto-foto atau video disimpan di Cloud Storage. Selanjutnya, Compute Engine di sini saya mendeploy untuk integrasi dengan model machine learning dengan menggunakan Flash. Dan saya membuatnya dengan container registry di Docker image, saya deploy di Compute Engine, dan di sini customer juga dapat memanggil untuk fitur object detection. Namun juga foto-foto dari object detection tersebut disimpan di cloud storage. Berikut merupakan hasil dan bukti saya mendeploy di Google Cloud Platform. Pada gambar pertama yaitu adalah instance yang sudah saya buat. Lalu yang kedua adalah bucket. Saya membuat bucket atau cloud storage untuk menyimpan foto-foto. Pada gambar di kiri merupakan Cloud SQL yang sudah saya buat dengan nama GTSQL.
Yang pada gambar di kanan merupakan App Engine yang saya deploy untuk fitur-fitur seperti login register, chat profile, edukasi, dan juga resep dan bahan untuk API call. Kemudian ini merupakan gambar atau bukti dari uh, saya membuat backend API service di Google Cloud. Selanjutnya merupakan hasil dari machine learning. Dari path machine learning berhasil membuat model machine learning dengan akurasi 99,4%. Berikut merupakan hasil aplikasi Giti, dan ini juga merupakan hasil dari mobile development. Pada 3 page awal merupakan page login dan register. Untuk page keempat merupakan page home, kemudian ada fitur chat profiler, di mana user akan memasukkan data-data anaknya dan akan dihitung langsung oleh backend. Kemudian di gambar yang terakhir merupakan resep-resep yang sudah ada. Selanjutnya merupakan hasil dari rekomendasi resep atau object detection. Pada gambar ketiga dari kiri merupakan fitur object detection di mana user dapat memasukkan foto atau mengambil foto dan akan di-generate resep yang sesuai. Kemudian di gambar 2 terakhir merupakan edukasi. Untuk fitur edukasi akan memberikan artikel serta video-video yang berhubungan dengan nutrisi anak dan cara mencegah stunting. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai relevansi dengan mata kuliah di Fasilkom UI. Kursus atau materi yang telah saya pelajari di Bangkit dan relevansinya dengan mata kuliah UI. Pertama yaitu adalah relevansi dengan mata kuliah jaringan komunikasi dengan course Bangkit yaitu Google IT Support, Cloud Computing Foundation, Cloud Engineering Learning Path, Cloud Engineer, dan Capstone Project. Relevansinya sama-sama mempelajari tentang perkenalan dengan jaringan, alamat IP, TCP dan IP, dan juga pembagian subnet, lalu mempelajari penggunaan firewall rule dan shell scripting. Selain itu, saya juga membuat infrastruktur komputasi di GCP. Saya yakin ini berhubungan dengan mata kuliah jaringan komunikasi data. Kemudian hal ini juga berhubungan dengan pemrograman berbasis platform, yaitu seperti courses di Bangkit Web Basic, JavaScript Basic, dan Backend Basic. Di mana saya mempelajari cara membuat website sederhana dengan HTML, CSS, dan JavaScript, serta mempelajari bagaimana cara membuat backend API untuk mobile app. Hal ini sangat berhubungan dengan mata kuliah pemrograman berbasis platform, yaitu konsep platform, yaitu platform web. Kemudian, course Bangkit juga memiliki relevansi dengan mata kuliah basis data, khususnya Capstone Project, di mana saya perlu membuat skema basis data dan juga Cloud SQL dengan PostgreSQL. Hal ini sehubung dengan mata kuliah basis data di mana perlu membahas konsep dasar dari manajemen database, mencakup aspek pemodelannya, domain, dan bahasa serta fasilitasnya. Kemudian juga ada analisis perancangan sistem di Capstone Project di mana kami perlu untuk brainstorming dan merancang sistem informasi yang baik untuk aplikasi tersebut. Dan terakhir merupakan manajemen proyek, di mana kami perlu pada Capstone Project, di mana kami perlu melakukan metodologi Scrum untuk memastikan proyek dapat berjalan dengan baik. Saya rasa ini sangat berhubungan sekali dengan mata kuliah di Fasilkom UI. Selanjutnya bagian kendala dan solusi selama menjalani program Bangkit Academy ini. Kendala dan solusi yang saya hadapi yaitu yang pertama, banyaknya aktivitas di luar Bangkit yang membuat pekerjaan course Bangkit jadi terlambat. Dan solusi yang saya temukan yaitu adalah menjadwalkan pengerjaan course di Google Calendar dan juga membuat skala prioritas agar dapat lebih baik lagi. Lalu kesulitan dalam pekerjaan lab, terdapat lab-lab yang menurut saya sedikit sulit dan membutuhkan waktu pekerjaan yang cukup lama, sehingga saya perlu untuk mencari source lain di internet seperti YouTube ataupun mereview kembali materi, atau mengikuti belajar bersama dengan teman lain untuk menyelesaikan lab yang sulit tersebut. Lalu juga pada Capstone Project, salah satu anggota tim tidak aktif saat pengerjaan proyek, sehingga solusi yang saya dapatkan yaitu mendelegasikan tugasnya secara merata ke anggota-anggota tim lainnya dan juga melaporkan ke pihak Bangkit. Dan kendala yang terakhir yaitu terjadi perubahan requirement untuk Capstone Project di tengah-tengah sprint atau keterlambatan pekerjaan fitur pada sprint, yaitu dengan melakukan sprint review untuk mengetahui apa sih penyebab masalahnya, lalu membuat skala prioritas pengerjaan
fitur untuk sprint berikutnya, agar kami dapat menyelesaikan capstone project tepat waktu. Dan ternyata kami berhasil untuk mengerjakannya tepat waktu serta untuk mencapai memenuhi 100% dari syarat ataupun requirement yang telah kami tetapkan pada project planning. Terakhir, bagian saran dan kesimpulan. Untuk beberapa saran dari saya, yang pertama untuk tim bangkit, saya rasa sudah baik pelaksanaan programnya terstruktur dan juga tim bangkit sangat responsif jika ada kendala atau keluhan. Dan untuk mentor, saya rasa mentor dapat memberikan materi tentang bagaimana cara integrasi cloud computing dengan machine learning dan mobile development, karena masih banyak peserta yang bingung bagaimana cara mengintegrasikannya. Dan saran untuk peserta bangkit berikutnya itu adalah membuat skala prioritas dan time management yang baik agar dapat menyelesaikan course-course yang bangkit berikan tepat waktu, karena jadwal bangkit sangatlah padat, dan juga bagaimana cara mengenakan capstone project juga tepat waktu sehingga tidak mepet di deadline atau tidak menjadi deadliner. Untuk kesimpulan dari program bangkit yang sudah saya lalui, saya rasa MSIB di Bangkit Academy memberikan landasan yang kuat dalam cloud computing dan menghasilkan kompetensi teknis maupun non-teknis yang esensial untuk menjadi Google Cloud Engineer. Sehingga pada akhirnya saya merasa sudah siap untuk mengikuti ujian sertifikasi global dan juga dapat memulai karir yang sukses di dunia industri. Saya mendapatkan banyak ilmu, teman, dan juga insight-insight baru selama saya mengikuti program ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai apa saja yang saya sudah pelajari selama program Bangkit Academy pada Cloud Learning Path, Cloud Computing Learning Path. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bangkit Academy karena telah memberikan pengalaman, ilmu-ilmu, serta teman-teman yang dapat memberikan insight-insight baru bagi saya agar saya lebih siap untuk menghadapi karir di depannya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton presentasi saya.